Perkenalkan, nama saya Ana Nuria dari kelas 12 Saintek. Di sini saya akan membahas tentang soal SBMPTN Biologi. Soalnya yang pertama adalah karbon dioksida merupakan produk buangan respirasi. Namun keberadaannya di dalam darat sangat penting karena CO2 berfungsi sebagai A. Pengatur pH darah. B. Antioksida utama. C. Pengatur tekanan darah. D. Pengikat ion hidrogen. E. Pengaturan laju pernapasan. Dari pertanyaan tersebut, jawaban yang benar adalah A. Pengaturan pH darah. Kenapa? Langsung kita kepada pembahasannya. Karbon dioksida CO2 adalah gas limbah yang diproduksi sebagai hasil metabolisme sel di dalam tubuh. Gas tersebut terikat pada sel darah merah, lalu dialirkan ke paru-paru, yang pada akhirnya dibuang lewat hembusan nafas. Fungsi CO2 yaitu untuk mengatur tingkat kesamaan pH darah dan mendukung proses pernafasan. Apabila tubuh kekurangan atau kelebihan jumlah karbon dioksida, dapat terjadi gangguan keseimbangan asam basa dan keracunan karbon dioksida. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita soal yang kedua, yaitu uji biuret terhadap urine seseorang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Maka kemungkinan orang tersebut mengalami kelainan A. Uremia sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. B. Albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. C. Uremia sebagai akibat kegagalan augmentasi di tubulus contortus distal. D. Netritis sebagai akibat kegagalan reabsorpsi di tubulus contortus distal. Lalu yang E adalah diabetes insipidus sebagai akibat kegagalan reabsorpsi air di sepanjang tubulus. Dari pertanyaan yang kedua ini, jawabannya yang benar adalah B. Kenapa? Langsung pembahasannya, yaitu uji biuret memiliki tujuan untuk menguji adanya kandungan protein. Positif, uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara CO2 plus ditambah juga dari reagen biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Jika hasil uji biuret pada urine seseorang positif mengandung protein, maka kemungkinan orang tersebut mengalami kelainan albuminuria. Hal ini disebabkan karena kerusakan glomerulus, sehingga akan terjadi kegagalan proses penyaringan atau juga filtrasi protein. Pada penyakit albuminuria ini yang berat akan mengakibatkan pembekakan yang berisi cairan pada daerah tertentu, misalnya pergelangan tangan. Kondisi ini dikarenakan kurangnya kadar protein atau albumin di dalam darah sehingga tekanan osmotik dalam darah semakin berkurang. Dengan demikian, orang tersebut kemungkinan mengalami kelainan albuminuria sebagai akibat kegagalan filtrasi di glomerulus. Lalu soal yang ketiga, yaitu pada proses pembentukan urin, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal atau lengkung Helm dan tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal terjadi bla 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 bla. H. Reabsorpsi glukosa dan asam amino dengan bantuan hormon trans. Yang B. Reabsorpsi air dan CA2 ditambah yang dialkohol pada hormonspase. Yang C. Reabsorpsi glukosa dan ion Na ditambah dengan bantuan hormon Pach. Yang D. Reabsorpsi Na ditambah dan reaksi K+ yang dikontrol hormon aldosteron trans. Yang E. Reabsorpsi air dan ion C1 secara pasif. Pada jawabannya itu adalah B. Mari kita bahas.
Dalam proses pembentukan urin terdapat 3 tahapan, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dalam proses filtrasi ini terjadi perpindahan cairan dari glomerulus kapsula Bowman melalui membran filtrasi dan dihasilkan urin primer. Urin primer mengandung semua komponen darah seperti air, glukosa, garam, natrium, kalium, dan asam amino, kecuali sel darah dan protein. Proses ini, yang kedua ini ialah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan dalam tubuh. Proses ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu reabsorpsi air dan reabsorpsi zat tertentu, dan reabsorpsi zat yang diperlukan oleh tubuh. Reabsorpsi air ini dibagi jadi 2 macam. Reabsorpsi air yang terjadi di tubulus contortus proximal dengan cara osmosis, disebut dengan reabsorpsi obligat. Sedangkan yang terjadi di tubulus contortus distal disebut dengan reabsorpsi fakultatif, yaitu reabsorpsi yang terjadi tergantung kebutuhan. Reabsorpsi zat tertentu dapat terjadi secara transfer aktif dan difusi. Pada umumnya, zat yang penting direabsorpsi secara transfer aktif yang dibentuk oleh hormon aldosteron. Hormon ini merangsang sekresi K+ oleh sel tubulus di akhir nefron sekaligus meningkatkan reabsorpsi Na+ oleh sel ini. Setelah tahap reabsorpsi, menuju ke tahap augmentasi. Urin sesungguhnya yang mengandung air dan zat-zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari tubuh. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.